Pemirsa Cahaya Pagi, bagi masyarakat tertentu, kerbau saleko punya nilai ekonomis yang sangat tinggi, bahkan harganya mencapai miliaran rupiah. Wah, sayang banget ya kalau dimakan. Nah, kira-kira apa sih daya tariknya dan kenapa juga kerbau super mahal ini justru menjadi olahan yang istimewa? Berikut liputannya. Masya Allah, banyak banget nih kerbaunya. Kalau biasanya pasar identik dengan menjual sayuran dan bahan makanan lainnya, di Toraja Utara, tepatnya di Pasar Bolu, ada khusus pasar kerbau yang jadi tempat jual beli ribuan ekor kerbau. Bahkan Pasar Bolu juga dinobatkan sebagai pasar kerbau terbesar di dunia. Selain itu, cara transaksinya sangat unik, yaitu dengan berbisik antara penjual dan pembeli seperti ini. Tujuannya agar harga kerbau tidak diketahui oleh penjual dan pembeli lainnya. Kalau sudah terjadi kesepakatan, penjual akan langsung mengirimkan kerbau ke rumah pembeli. Ada berbagai jenis kerbau yang dijual di sini, tapi yang paling mahal adalah kerbau saleko. Harganya bisa mencapai miliaran rupiah per ekor. Fantastis! Kerbau saleko mempunyai ciri warna kulit yang putih dominan dengan becak hitam di sekujur tubuhnya. Ciri khas lainnya dari kerbau saleko adalah warna tanduknya yang menyerupai kuning gading. Semakin bagus warna dan bentuk tanduknya, semakin mahal juga harganya. Di Tanah Toraja, kerbau menjadi hewan ternak yang dijunjung tinggi keberadaannya. Kerbau menjadi tolok ukur kemakmuran seseorang. Semakin banyak memiliki kerbau di Toraja, maka akan semakin tinggi pula derajatnya. Kerbau itu bagi masyarakat Toraja sebenarnya ada beberapa penanda. Yang pertama, identitas bahwasanya kerbau yang menghubungkan mereka dengan alam surga. Sehingga ketika mereka menyembelih sekian banyak kerbau pada ritual upacara-upacara tertentu, itu menjadi pengantar mereka masuk ke. Pemirsa, kalau di Toraja kerbau dikeramatkan, di Pulau Jawa tepatnya di Kota Kudus, justru sapi yang dikeramatkan. Hingga kini, masyarakat Kudus jarang sekali mengolah sapi sebagai kuliner. Justru kerbau yang banyak dijadikan olahan makanan. Hal ini tidak terlepas dari peran Sunan Kudus yang menyebarkan agama Islam dengan toleransi. Saat itu, sebagian besar masyarakat Kudus masih beragama Hindu dan menganggap sapi termasuk hewan yang disucikan. Saat Sunan Kudus mensyiarkan agama Islam di sini, beliau meminta para pengikutnya tidak menyembelih sapi pada perayaan Idul Adha. Sebagai gantinya, warga bisa menyembelih kerbau. Tujuannya untuk menghormati masyarakat Kudus yang memeluk agama Hindu. Hingga kini masyarakat Kudus lebih memilih mengkonsumsi daging kerbau daripada sapi. Salah satu menu hidangan yang terkenal dari Kudus yaitu pindang kerbau. Berbeda dengan soto, kuahnya berwarna coklat, kental dan kaya rempah. Daging kerbau sebagai bahan utama direbus hingga empuk. Setelah bumbunya halus, tumis untuk menghilangkan langu dan aromanya lebih harum. Warna coklat pada pindang berasal dari kluwek. Pilih kluwek yang bagus agar rasa pindang tidak pahit. Setelah halus, masukkan ke dalam bumbu. Aduk semua bahan hingga warna kuah pindang menjadi coklat. Ciri khas pindang Kudus ada tambahan daun melinjonya ya. Beberapa orang menyebut hidangan pindang kerbau adalah perpaduan soto dan rawon. Tekstur kental kuahnya bukan karena campuran santan, tapi karena banyaknya rempah. Cara menikmati pindang Kudus yang khas yaitu dengan menggunakan pincuk atau daun pisang. Subhanallah enaknya. Kerbau merupakan hewan ternak untuk dikonsumsi dagingnya. Selain itu juga kerap kali dijadikan sebagai hewan pengangkut. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan hewan ternak sebagai pengangkut dan ada pula yang dikonsumsi bagi manusia. Seperti tertuang dalam surat Al-An'am ayat 142. Dan di antara hewan-hewan ternak itu ada yang dijadikan pengangkut beban dan ada pula yang untuk disembelih. Makanlah rezeki yang diberikan Allah kepadamu dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu.
Quran Surat Al-An'am ayat 142.